Dah ya. Oke, oke, oke. Terima Thank kasih. you, Cai. Yuk guys, on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ati dan Ibu Wahyu serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai implementasi kurikulum SMKN 16 Jakarta. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rian Mustafa sebagai moderator. Kemudian ada teman saya yaitu Safira Junita Aisyah. Lalu ada Maila Azahra. Lalu ada Natali Nadine Papilaya. Dan yang terakhir ada Cikwita Sakina Aryati Putri. Nah, di sini kami akan membahas mengenai materi. Yang pertama itu ada lokasi subjek dan teknik pengumpulan data observasi, lalu ada fasilitas dan data umum sekolah, dan yang terakhir ada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta hasil wawancara. Mohon maaf, Maila, mic-nya Oh di iya, mute sorry. dulu. Lokasi dan waktu observasi ini kami memilihnya di SMKN 16 Jakarta yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 November 2025 dan juga yang berada di lokasi Jalan Taman Amir Hamzah Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta. Kelompok kami memilih lokasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh informasi langsung terkait penerapan kurikulum di sekolah vokasi negeri yang berada di wilayah Jakarta Timur, lingkungan sekolah yang beragam, serta fasilitas pembelajaran yang cukup lengkap mendukung proses pengamatan secara mendalam mengenai pelaksanaan kurikulum yang berada di sekolah tersebut. Kedua itu ada subjek observasi. Nah, subjeknya ini kami memilih para siswa di SMKN 16 Jakarta dengan bertujuan untuk mengetahui pengalaman mereka dalam mengetahui pembelajaran, termasuk aspek yang dianggap menarik maupun kesulitan yang dirasakan. Kedua itu ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan mengenai penerapan kurikulum, perkembangan, serta kendala yang ditemui pada pihak-pihak sekolah. Ketiga, ada teknik pengumpulan data. Nah, kelompok kami ini dalam observasi dan wawancara di SMKN 16 Jakarta menggunakan 3 metode utama, yaitu pertama ada metode observasi, bertujuan mengumpulkan informasi mengenai pengalaman dan pendapat siswa terkait implementasi kurikulum yang berada di kelas dan menggali informasi mengenai perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi implementasi kurikulum di sekolah. Kedua itu ada wawancara yang bertujuan melakukan percakapan terstruktur maupun semi terstruktur dengan siswa dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk menggali informasi lebih mendalam lagi. Tiga itu ada dokumentasi yang bertujuan mengumpulkan rekaman video wawancara sebagai bukti visual, serta bahan analisis kelompok kami untuk memperkuat pertemuan observasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada data umum sekolah. Nama sekolah ini adalah SMK Negeri 16 Jakarta. Alamatnya di Jalan Taman Amir Hamzah di Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta. Bentuk pendidikan sekolah ini adalah sekolah negeri kejuruan yaitu SMK dengan kurikulum merdeka. Boleh di next.
Selanjutnya ada aspek lingkungan atau kondisi fisik. Di sekolah ini lokasinya strategis, yaitu mudah dijangkau, transportasi umum seperti bus, Transjakarta, kereta, serta ojek online. Akses yang mudah mendukung mobilitas warga sekolah dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Infrastruktur dan tata kelola bangunan sekolah ini terawat, bersih, dan fungsional. Tata letak ruang disusun efisien sehingga memudahkan pergerakan dan kegiatan pembelajaran. Sistem keamanan seperti gerbang dan penjagaan turut menciptakan rasa aman bagi lingkungan sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah itu merupakan faktor pendukung dalam seluruh aktivitas yang ada di sekolah. Nah, di SMKN 16 Jakarta ini, fasilitas pendukung akademiknya itu ada 13 ruang kelas reguler, 1 perpustakaan, dan 5 lab komputer, yaitu lab komputer, lab akuntansi, lab pemasaran, lab KKPI, dan yang terakhir itu ada lab administrasi perkantoran. Selain fasilitas pendukung akademik, SMKN 16 Jakarta ini juga punya fasilitas pendukung lainnya, yaitu seperti fasilitas ibadah yang berupa Masjid Baitur Rahim, kemudian ada lapangan olahraga, lalu ada fasilitas kesehatan yaitu ruang UKS, dan yang terakhir itu ada fasilitas sanitasi yang bersih atau 7 ruang toilet. Kemudian, selain 2 fasilitas tadi, fasilitas SMKN 16 Jakarta ini juga ada fasilitas pendukung non-akademik, yaitu ada ruang fitness center untuk kebugaran jasmani dan studio musik untuk ekspresi estetik siswa. Fasilitas sekolah ini harus dijaga bersama-sama demi kenyamanan dan penerapan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada aspek proses pembelajaran. Tinjauan proses pembelajaran dilakukan untuk melihat kondisi belajar mengajar. Hasil observasi menunjukkan pembelajaran berjalan sesuai dengan interaksi aktif antara guru dan juga siswa. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, yaitu guru sebagai fasilitator menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran. Lalu SMKN 16 Jakarta menerapkan kurikulum merdeka dengan metode deep learning. Dan yang terakhir itu guru telah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi sehingga memahami materi serta metode yang akan diterapkan. Lalu yang kedua itu ada pelaksanaan pembelajaran, yaitu guru hadir tepat waktu sesuai jadwal. Pembelajaran diawali dengan sapaan dan doa, serta diakhiri dengan doa. Yang ketiga itu interaksi guru dan juga murid berlangsung secara aktif selama kelas. Dan yang terakhir, fasilitas kelas seperti papan tulis dan juga proyektor mendukung efektivitas pembelajaran. Lanjut. Untuk hasil wawancaranya, yang pertama itu wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Kurikulum. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 16 Jakarta, sekolah telah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2021 dan menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam pemahaman guru dan juga pelaksanaan pembelajaran. Guru mendapatkan pelatihan seperti workshop untuk mendukung penerapan project-based learning dan juga program P5. Meski tetap menghadapi tantangan akibat perubahan kebijakan seperti pembelajaran mendalam, evaluasi dilakukan secara bertahap, dan juga secara keseluruhan siswa kini lebih aktif, nyaman, dan menikmati proses pembelajaran dengan variasi metode yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, siswa SMK Negeri 16 Jakarta. Hasil wawancara dengan siswa dari beberapa jurusan di SMK Negeri 16 Jakarta menunjukkan bahwa mereka menilai kurikulum saat ini cukup baik. Namun, masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek. Siswa merasa durasi praktik yang hanya sekitar 1 hingga 1,5 jam masih kurang efektif dan perlu ditambah. Mereka juga mengusulkan pendataan minat yang lebih konsisten agar pembelajaran lebih sesuai dengan bakat masing-masing. Meskipun menyukai kegiatan praktik seperti proyek dan aktivitas P5, sebagian siswa mengalami kesulitan ketika
harus melakukan riset mandiri dengan arahan guru yang terbatas. Meskipun hal tersebut masih dapat mereka atasi. Lanjut, next. Yang terakhir ada kesimpulan. Secara keseluruhan dari wawancara ini, pelaksanaan kurikulum di SMK Negeri 16 Jakarta telah berjalan sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka dan mampu mendukung pengembangan kompetensi siswa secara lebih adaptif dan komprehensif. Sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai meliputi ruang kelas yang representatif, laboratorium sesuai dengan kejuruan yang ada, dan kebutuhan kompetensi, lapangan yang luas dan bersih, toilet yang bersih, kantin kewirausahaan, serta fasilitas pendukung akademik dan non-akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran. Peran guru di sana menunjukkan tingkat adaptasi yang baik terhadap perubahan kurikulum. Dapat terlihat dari kemampuan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran, menerapkan metode deep learning, dan memfasilitasi pembelajaran yang aktif serta berpusat pada peserta didik. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.